Bab 069. Zahwa tanpa sadar menahan senyum salah tingkah melihat interaksi Wirya dan Agustin yang nampak begitu manis. "Mbak Kalia mana ya?" tanya Zahwa celingukan di sepanjang garis pantai karena benar-benar tidak ada orang selain mereka yang ada di tempat itu. "Mungkin sudah kembali. Duduk saja dulu, sebentar lagi matahari bakalan timbul tuh," ujar pria itu menarik lembut tangan Zahwa agar bisa duduk di sebelahnya. Zahwa agaknya menjadi dejavu ketika duduk berdampingan dengan Wirya menikmati suasana pantai begini, belum lagi sekarang hatinya entah kenapa terasa penuh ketika melihat Wirya yang sejak tadi bercanda dengan Agustin. Dengan anak kecil, entah kenapa kepribadian dingin Wirya seketika menghilang. Sikap pria itu manis sekali dengan Agustin maupun Audrey. Membuat pikiran Zahwa menjadi terbayang kepada hal yang terlalu jauh di dalam kepala. "Sana, berdiri di depan, biar aku fotokan dengan Agustin." "Mau." Zahwa cepat-cepat menyetujui instruksi Wirya, berdiri di hadapan pria itu dengan latar pantai di belakangnya. Berfoto dengan Agustin yang bergaya dengan begitu semangat di sebelah Zahwa. Nampak serasi karena mereka berdua sama-sama fotogenik. Selagi terus-terusan mengambil gambar, senyum Wirya tersemat dan pandangan terkesimanya tak lepas dari senyum lebar Zahwa dan juga Agustin. Hatinya terasa penuh, sesekali dia juga tertawa akan gaya konyol yang mereka berdua lakukan. Apa Mama pernah melihat Wirya tertawa selebar itu? Agak jauh dari mereka, Wijaya bertanya pada Giana yang duduk di kursi roda. Memberhentikan dorongan ketika di hadapan sana melihat interaksi antara Wirya dan juga Zahwa. Giana nampak terdiam beberapa saat. "Apa maksud ucapan Papa itu? Jangan bilang kalau Papa merestui mereka." Mendengar nada dingin dari suara itu, Wijaya menghela napas pelan. "Papa hanya ingin kebahagiaan untuk Wirya, Ma. Itu saja. Kita juga jangan menutup mata bahwa selama ini dirinya menutupi kesengsaraannya hanya karena tidak ingin membuat kita kecewa." Melihatnya yang nampak bahagia sekali begitu, Papa tidak bisa menutupi perasaan sendiri kalau Papa juga merasakan hal yang sama. Jangan berbicara hal yang tidak masuk akal, Pa. Papa jangan sampai terlena, Papa tidak boleh lupa akan apa yang mereka lakukan sebelumnya. Hubungan mereka sudah ada sebelum Wirya bercerai, Pa. Hubungan terlarang itu mereka lakukan dan semudah ini Papa luluh hanya karena melihat mereka yang tertawa di hadapan sana. Omel Giana tidak habis pikir. "Coba Papa tanya kepada Mama, apa Mama tidak merasa terenyuh melihat anak kita yang seharusnya Mama juga sadari kalau dia selama ini hampir tidak pernah tersenyum selebar itu?" Wijaya bertanya dan keterdiaman sang istri membuatnya tersenyum tipis. Dia tidak tahu bagaimana ekspresi sang istri sekarang karena Deka duduk di kursi roda sedang Wijaya ada di belakangnya, namun pria itu tahu kalau sang istri tengah memikirkan ucapannya. "Kita juga salah, Ma. Kita memaksakan Wirya untuk segera menikah dengan Renata dulu padahal Wirya sudah pernah menolak, berkali-kali bahkan. Jangan keras hati, Ma. Akui saja kalau kita juga memang salah sehingga Wirya mencari kebahagiaan lain di luar kekacauan rumah tangganya. Kebetulan saja, orang itu adalah Zahwa. Dia juga cuma adik angkat Renata kok, bahkan sekarang mereka tak ada lagi hubungan keluarga karena yang Papa cari tahu, Zahwa memilih pergi karena perlakuan mantan besan kita itu yang keterlaluan kepadanya." Giana masih terdiam dan Wijaya memilih mengambil kesempatan ini untuk terus berbicara karena sebelum-sebelumnya, ketika Wijaya mencoba untuk memberi pengertian, istrinya selalu membantah. Melihat keterdiamannya ini, membuat Wijaya merasa sedikit memiliki harapan untuk menyurutkan kemarahan yang masih mencongkol di dalam hatinya. "Zahwa itu bukan wanita yang jahat, Ma. Dia hanya berjuang untuk hidupnya. Bahkan seharusnya yang Mama tidak sukai itu, Wirya, anak kita sendiri yang menjebak perempuan naif seperti dia. Anak kita salah, Ma, dia kebetulan beruntung saja karena Zahwa mencintainya," sambung Wijaya.
Berhenti berbicara, Pak. Lebih baik kita kembali ke dalam, tidak jadi menikmati sunrise di pinggir pantainya. Jangan bersikap terlalu keras, Ma, tolong. Ucapan Mama tadi malam saja sudah terlalu jahat bagi Papa, apalagi Zahwa sendiri yang merasakannya. Jangan sampai Mama menyesali sendiri perbuatan yang Mama lakukan. Jangan sampai Wirya berubah menjadi membenci Mama. Kenapa Papa jadi menakuti Mama begini? Sudahlah, Mama bilang ayo kita kembali saja, ucap Giana kali ini. Dengan jauh lebih tegas. Jika saja keadaan emosional sang istri tidak harus ia jaga betul-betul karena kesehatannya yang akan mudah menjadi drop, Wijaya mungkin saja menasehatinya dengan jauh lebih tegas sekarang. Tapi kemudian Wijaya mencoba berpikir panjang juga memperluas kesabarannya karena kemarahan Giana ia usahakan coba untuk mengerti. Tidak mudah menerima hubungan yang berawal dari sesuatu yang tidak benar. Orang tua mana yang tidak marah, bukan? Orang tua hanya selalu menginginkan yang terbaik untuk sang anak, sekalipun sang anak sudah dewasa seperti Wirya yang sudah mampu bertanggung jawab akan jalan kehidupannya sendiri. Tapi kan tetap saja orang tua adalah satu-satunya orang yang ingin terbaik untuk anak mereka. Wijaya menatapi pemandangan di bibir pantai yang samar-samar dari kejauhan, gelak tawa mereka bisa ia dengar lalu berbalik pergi sesuai dengan kemauan yang Giana pinta. Semoga saja istrinya bisa memikirkan ucapannya tadi. Semoga. Weta. Zahwa, muka kamu pucat sekali. Oke. Ini adalah orang kedua yang mengomentari keadaan Zahwa sekarang. Tadi Wirya, sekarang adalah Kalia. Sejujurnya, Zahwa tadi benar-benar tidak merasakan apapun, namun sekarang, lemas dan agak pusing itu mulai terasa. Sepertinya dia benar-benar kekurangan waktu untuk tidur. Zahwa hanya menyengir kecil sambil cepat-cepat mengikat rambutnya. Tidak ada waktu. Tadi hampir saja dirinya kelupaan untuk membantu Giana membuat sarapan karena keasikan bermain di pantai sampai matahari timbul bersama Wirya dan juga Agustin. Enggak apa-apa kok, Mbak. Aku ke bangunan utama dulu ya. Sudah telat. Pamitnya, lalu mengacir pergi begitu saja dengan Kalia yang geleng-geleng kepala melihat tingkahnya namun jujur, merasa kagum akan kegigihan yang Zahwa miliki. Zahwa mengatur napasnya yang memburu ketika dirinya tiba di bangunan utama villa tempat keluarga Wirya yang sebelumnya berkumpul. Benar saja, di area dapur bangunan itu sudah ada Giana yang tengah sibuk menyiapkan bahan-bahan makanan sendirian. Syukurlah, Zahwa tidak terlalu terlambat ternyata. Tante, aku bantu untuk membuat sarapannya ya. Gerak tangan Giana berhenti sejenak ketika mendengar suara Zahwa juga kehadiran perempuan itu di sebelahnya namun cepat-cepat dia mengendalikan diri lalu kembali melanjutkan kegiatannya untuk memasak. Tidak usah, ada Syafira dan Mirna yang akan membantu. Kan Tante Syafira dan Tante Mirnanya belum datang, Tante. Aku bisa kok membantu. Tante mau dibantuin apa? Membuat scramble egg. Sarapan hari ini sandwich ya. Tidak usah, jawab Giana kali ini dengan nada suara yang lebih tegas. Oke, aku akan bantu membuat scramble egg kalau begitu, ucap Zahwa berusaha menebalkan wajah. Bersikap acuh tak acuh dan berpura-pura tidak mengerti kepada Giana yang menatapinya dengan sebal. Meski kepalanya terasa berat dan matanya berkunang-kunang, Zahwa mencoba fokus pada apa yang dirinya lakukan sekarang. Memecahkan lumayan banyak telur di dalam sebuah wadah besar lalu mengocoknya menggunakan sendok sambil menatapi Giana yang sedang mengolesi lembar demi lembar roti dengan butter. Tante lebih suka memasak sendiri begini ya memangnya. Yang sarapan kan banyak, Tante. Tante Giana apa enggak capek? Selain sandwich, Tante kayaknya mau membuat salad dan juga pancake ya. Zahwa mencoba untuk mengajak berbicara, menebak masakan apa yang akan Giana buat hanya dengan melihat bahan yang ada di atas meja. Aku bantu bikin adonan pancakenya ya Tante setelah ini. Giana melirik,
Dia menghela napas kasar namun tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya Zahwa merasa sedih akan reaksi itu namun secepat perasaan itu datang, secepat itu pula Zahwa berusaha menghalaunya. Setidaknya, keterdiaman Giana jauh lebih baik daripada wanita itu menolaknya bukan? Kenapa kamu ada di sini? Mau menjilat saudara saya? Pertanyaan itu jelas saja membuat Zahwa menahan napas. Gerak tangannya terhenti namun hanya sesaat saja karena setelahnya dia mencoba tersenyum kepada Mirna, adik dari Giana yang berjalan mendekat dengan raut wajah tidak suka itu. Enggak kok, Tante. Saya cuma ingin membantu Tante Giana, yang dimasak buat sarapannya kan banyak, jawabnya selembut mungkin, mencoba untuk tidak mengambil hati akibat kalimat pedas yang dirinya dengar sebelumnya. Tidak usah, masih ada saya yang bisa membantu. Kamu tidak perlu repot-repot. Aduh, Mas santai saja kenapa? Kan bagus kalau Zahwa membantu. Arjuna tahu-tahu muncul dan langsung menceletuk begitu. Dia melempar senyum kepada Zahwa sambil mencomot anggur yang ada di atas meja. Tuh, Zahwa saja kelihatan pandai sekali memasak. Keahlian seorang calon istri yang patut untuk dikagumi. Daripada Mbak Kalia dan Mbak Irna yang menyentuh dapur saja kayaknya enggak pernah tuh. Mirna menjadi terdiam meski raut sebal di wajahnya masih terlihat. Zahwa diam-diam melempar senyum kepada Arjuna sebagai tanda terima kasih karena sudah membelanya lalu kemudian kembali lanjut memasak meski hanya dibalut keheningan dan juga pengabaian dari Giana. Lambat laun, semua orang mulai berkumpul pagi hari itu. Meja panjang itu menjadi penuh dan keheningan yang tadinya membalut para ibu-ibu yang tengah memasak dan juga Zahwa yang membantu menjadi menghilang karena celotehan si kembar dan juga Arjuna yang menjahili mereka. Kenapa keringatan? Abis melakukan apa? Wirya mendekat, tidak sungkan-sungkan melap wajah Zahwa dengan tisue yang dirinya ambil di atas meja. Zahwa agak tercekat ketika menerima perlakuan itu, apalagi dengan perhatian keluarga Wirya yang menunjukkan berbagai macam reaksi ketika melihat apa yang pria itu lakukan kepada Zahwa namun bahkan Wirya sama sekali tidak peduli, dia hanya fokus menatap Zahwa yang nampak kelelahan di matanya. Kamu semakin pucat. Zahwa hanya tersenyum tipis lalu menggeleng. Sudah ngejimnya. Sekarang mending sarapan, bisiknya lalu segera menjauh untuk ikut duduk di antara banyak orang yang sudah memulai memakan sarapan mereka. Duh, kok pancakenya menggiurkan sekali ya. Celetuk Arjuna tiba-tiba. Kelihatan manis sekali kayak yang membuat. Oh, iya. Yang membuatnya kan Zahwa. Sambungnya menyengir dengan tengil. Entah kenapa Zahwa merasa cowok itu hanya ingin mengurangi ketegangan yang lagi dan lagi Zahwa rasakan di tengah keluarga besar Wirya. 3 piring juga habis ini kalau aku yang memakan mah. Oh ya. Duh, gak jadi deh gue memakan pancakenya, ujar Irna, yang tadinya sudah ingin mencomot pancake yang tampak begitu lembut itu. Entar energi negatif pelakornya mampir di tubuh gue. Duh. Amit-amit. Gue makan sandwich saja deh, sambungnya dengan acuh tak acuh. Irna. Wirya langsung saja membentak keras, yang seketika mengubah suasana di meja makan itu berubah mencekam dan juga tegang. Meski merasa semakin tercekat, Zahwa cepat-cepat meremas tangan Wirya di bawah meja, menggeleng pelan kepada pria itu sebagai isyarat agar dia diam dan tidak terpancing emosinya. Halah. Sok-sokan mau makan sandwich. Gimana dong mbak? Isiannya saja Zahwa yang membuat kok. Habisnya yang bisa memasak di sini kan cuma Zahwa dan para ibu-ibu, celetuk Arjuna, dengan masa bodoh menikmati sarapan dengan santai walaupun sekitarannya nampak jelas sekali terasa kaku. Lebay banget deh lo, mbak. Kalau enggak tahu permasalahannya itu mending enggak usah ikut campur. Juna, kenapa kamu kelihatan kayak membela dia begitu sih? Mirna, sang ibu menyahut. Apa yang diucapkan Irna tidak salah kok. Sudah disuruh enggak usah membantu, malahan memaksakan diri. Bikin tidak. Selera makan saja. Tahu tuh.
Irna langsung menggerutu sebal, dengan agak ogah-ogahan dia akhirnya memilih makan salad akibat ucapan Arjuna itu. Sedang Zahwa sesungguhnya langsung hilang selera makannya. Dia makin meremas tangan Wirya, menahan pria itu yang nampak sudah mengeras wajahnya, bahkan urat lehernya saja sudah menonjol. Mendengar itu semua, Zahwa yakin sekali, jika saja dirinya tidak menahan pria itu, Wirya pasti akan mengamuk detik ini juga. Sejujurnya, daripada merasakan marah diperlakukan sebegini skeptisnya, kali ini yang lebih mendominasi hati Zahwa adalah perasaan bersalah sebab sudah membuat suasana pagi yang seharusnya cerah dan hangat, berubah kaku dan suram hanya karena kehadirannya. Maaf. Wirya terdengar berbisik lirih di sebelahnya, namun Zahwa berusaha keras untuk melengkungkan bibirnya membentuk senyuman kepada pria itu. Rasanya sakit, tapi lebih sakit lagi ketika melihat Giana yang diam saja tanpa mau peduli. Sekarang, Zahwa mulai mempertanyakan kepada dirinya sendiri, haruskah untuk tetap berjuang atau... Astaga, Zahwa. Sadarlah. Zahwa mencoba memaksa akal sehatnya untuk kembali. Ini baru awal, kenapa dia sudah berpikiran untuk menyerah begini?